Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Ya kayak gitu memang kayak tetangga saya tuh yang pedagang buah tuh udah kayak gitu, pedagang mangga itu. Dia ada tetangganya beli mangga, dia kan bilang mangga manis. Terus Wanto beli sekilo buat rujak itu. Terus dicoba sama itu kok kecut. Kembalikan protes sama yang jual. Buah Pak bohong ya. Saya beli mangga katanya manis. Ini 1 kilo kecut semua. Terus Tukang mangganya ya langsung jawab dengan santai, Mas, jenengan baru ketipu 1 kilo aja udah marah-marah seperti itu. Saya kilo tak gudang ketipu, gak masalah. golek kanca ya. Iya, bener gue. Nah, iya penjual semangka kan di itu yo. Gimana? Oleh promosi yo edan-edanan. Itu gimana tuh? Agak sini geser Nah, aja. iya. Terus. Penjual semangka merah. Ya nah contohnya merah Iya. di sana beli sampai rumah. Nah, itu mau dibawa masuk rumah kok tibu. Jatuh ya. Jatuh. Terus sampai itu di ruang tamu sama keluarga itu dibelah bareng-bareng. Ha kok putih toh? Warnanya putih. Terus Balik ke meneh kan bakule cerita itu kepiye? Semangka yang tadinya katanya merah atau merona ini. Tadi kok saya buka bersama keluarga kok putih. Sama bakulnya ditakoni. Lah tadi semangkanya piye? Bawahnya jatuh enggak? Jatuh tadi di nganu teras. Terus saya belah kok putih lah, cuma semangkanya masih pucet. Kon ngombeni wedang sik. iya, katanya namanya jatuhnya mesti nggak putih, putih normal ya. Halo, jumpa lagi bersama saya Iwan to be Millionaire Porsi panjang Setiawan tidak tara di podcast keliling Yeay, podcast keliling. atau polling ya. Yes. Polling itu podcast keliling, bukan podcastnya maling. Benar, Nanti podcast gitu ya. pola Kalau maling. maling yang mencuri hatimu. Nah, Gitu ya. Kita kali ini kepengen bahas tentang masalah seputar usaha lah ya. nah, Karena mungkin ada banyak yang wong bingung mencari usaha, membuka usaha dan lain sebagainya, atau pengalaman usaha lah. Nah, apa ini yang kepengen kita ceritain Mas? ya, usaha ini Usaha kadang wong bingung cari ide usaha. iya, karena ketakutan ketika kita melakukan usaha itu sebenarnya adalah action. kamera roll, Wah, kamera roll action. Roll on. Wah, telung on. wah, petang on. Gimana? Mungkin kita terlalu banyak berangan-angan dan ketakutan itu menjadi apa ya, sebuah beban yang berat ketika kita mengawali mulai melangkah. Berat apa Mas? Kencur. Berat jalan. Ya. Jadi mulai usaha itu kesulitan pertama adalah pas mulai melangkah pertama. mulai Ya? melangkah Terus pertama. pengalaman Mas Pur Ya, ini. sebenarnya kan ketika kita mau berusaha untuk usaha apapun itu yang penting kita action. Ilmu itu sambil berjalan. Benar. Nah, itu. Bahkan ada istilah kalau mulai usaha itu istilahnya lah ini ya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Wah. Gitu loh. Kadang-kala kan orang kalau bingung ngurus izinnya malah buka usaha gitu. Ya. Mending action say, nek misalnya ternyata keliru dalam berusaha, ya minta maaf gitu loh. Jadi gitu ya. Jadi mending gitu. Tapi bukan berarti kita mengajarkan untuk tidak tertib, bukan, gitu. Tapi istilahnya action dulu, tapi sebisa mungkin juga tertib gitu loh. Betul. Lebih yang baik gitu. namanya sebuah usaha itu pasti ada yang namanya untung rugi. Nah. Ya. Gitu. Ilmu itu kita belajar. Gitu. Kalau masalah kita berbicara soal kerugian, kita malah takut. Ya. Gitu. Tapi kita tahu yang namanya orang apes usaha itu macam-macam loh bentuknya. Ya, misalnya. Tetangga saya itu kan buka nganu Apa? potong rambut. Ya. Rame banget itu Mas. Terus? Terkenal namanya potong rambut ngisor waru. Ya. Gitu Ya. loh. Ya. Nah, ini kan cuaca kan lagi nggak menentu. Ya. Kadang ya angin ribut dan lain sebagainya itu. Nah, itu pas bencana angin ribut kemarin kebetulan salonnya itu kena. Tapi kan dia nggak begitu Ya. memperhatikan. Paginya tetap buka. Ya. Wah, paginya itu yang datang itu
malah 2 kali lipatnya dari hari yang pertama. Kok bisa, Mas? Sebabnya Gara-gara papan namanya rusak. Kok iso? Itu kan sebelum rusak kan namanya potong rambut ngisor waru. Itu warunya sempal, Mas. Jadinya potong rambut ngisor. Oh iya. Oh, Angel banget lu itu. iya. Ya, kadang ingat-ingat bisnis potong rambut. Nah, kadang kalau kita nggak pengertian itu kadang ya bisa bermasalah. Kenapa? Contoh ini ada tukang potong rambut yang orangnya itu baik hati. Jadi ada pertama itu ada orang apa namanya Mas nggak punya uang, Ya. mau potong rambut, terus ditanyain berapa habisnya. Karena ini niat amal, ya udah untuk bapak nggak usah apa repot-repot. Nah, oke. Hari berikutnya, pokoknya ini saya istilahnya nggak usah bayar, Ya. gitu ya. Terus karena ini merasa berhutang budi 15.000, akhirnya bapak itu pas balik dari kampung, dia membawa buah-buahan dikasihkan ke sini. Waduh, sebagai apa? rasa terima kasih. Ucapan terima kasih. Habis itu ibu bawa seorang anak, begitu juga. Udah sama ibu, pokoknya ibu nggak usah mikir bayar, monggo free aja. Wes, akhirnya ibu ini balik bawa sayur-sayuran dikasihkan sebagai terima kasih. Terakhir Wanto itu. Wanto begitu potong rambut, berapa Mas? Gratis. Wah. Akhirnya hari berikutnya Wanto gimana? Iya, Mas. Bukan bawa sayuran, bukan bawa buah-buahan, bawa keluarganya untuk potong. Malah repoti to itu. Potong rambut kabeh ning ngono. Kan bahaya mesake kan ngene iki. Memang kita harus pintar kalau Ya. mau potong rambut tuh ya harus pintar. Karena Yes. sekarang banyak saingannya, kan banyak potong rambut udah banyak buka barbershop sama yang lain sebagainya. Ya kita supaya lebih cepat kaya ya kalau potong rambut biasanya hitungannya per potong kalau enggak ya dibuat biar lebih cepat kaya kita Yeah. buat jangan per satuan, tapi per helai rambut. oh iya. Itu cepat kaya Itu ya. ya. Iya, Potong rambut per helai itu. Oh iya, hitungannya jelas gitu ya. Angel banget ya. Tapi cepat kaya per Iya, helai. iya. Makanya ketika usaha apa Apa? kan juga itu juga perlu sedikit-sedikit belajar dari Iya. pengalaman seperti apa. Terus pangsa pasar sekitar itu Ya. apa itu loh. Misalnya di situ apa air apa areanya itu kan pegunungan atau Ya. apa, nah berarti kita jualnya yang anget-anget. Iya. Tuh. Jangan kok masalah apa situasi lagi dingin kok mah dia jual yang dingin lah. Iya. Tapi kadang kan pikir-pikir kayak gitu, Mas Wanto tuh jual es, Iya. kepengen biar nggak ada saingan. Jualnya rencananya kemana Mas? Ke Kutub Utara gitu. Kan nggak ada saingan di sana Mas. Lah iya. Nah, tapi kan ning kono ning ada jaringan es apa. sirup ngombe. Kayak es gosrok ya? Iya, tinggal kayak es gosrok. Nah, kadang dan ini usaha itu harus jangan sampai terlalu apa ya istilahnya melebar usahanya. Iya. Misalnya ini apa namanya jualan apa itu? Jualan bakso atau es campur. Terus dia juga jualan bensin. Karena kedekatan bikin nama papan namanya kan bisa jadi masalah toh. Iya. Sedia bakso, es campur bensin. Yo, kan jadi gak enak banget Gak esnya. enak. Karena kedekatan. Iya. Terus apa itu yang di sana itu hati-hati juga itu. Apa? Misalnya namanya kan dia bakso Pak Gino. Pak Gino. Itu jangan sampai dekat dengan usaha gurah. Kalau nggak gurah Pak Gino kan nggak enak, no? Nggak enak dengernya itu kayak piye gitu. Ya agak aneh. Iya. Mungkin nek yang Pak mau, Gino ini nek ya. yang mau nonton banyak, emang yang mau datang. Iya, jadi gimana bakso kok iya toh. Usah. Yang itu usaha makanya harus hati-hati, jangan kedekatan tulisan usahanya apa itu. Terus apa lagi yang perlu dimulai? Kalau pengalaman Mas Pur apa usaha itu sulit-sulitnya? Sulit-sulitnya usaha itu adalah nganu. Mungkin di Cari pelanggan. pertama itu Ya. nyari pelanggan, pembuktian rasa Ya. itu loh. Kadang misalnya ketika orang berusaha pertama mesti rame. Ya. Karena itu orang hanya pengen nyoba. Nyoba tok ya. Seleksinya di 2 bulan Ya. setelah itu piye itu. Saya pernah punya pengalaman ini kayak dari pengalaman ini kita memetik hikmah. Wah, memetik. Pengalaman memetik. Memetik hikmah. Itu gimana pohonnya? Enggak tahu juga ya. Memetik hikmah itu gini. Usaha yang dilakukan secara konsisten terus menerus istiqomah gitu, Ya. insya Allah itu akhirnya akan menuai hasil. Contoh ini, contoh sederhana ya.
ini pengalaman beli saya sendiri. Ketika dulu dia bikin usaha gorengan, Mas, baru sehari belum ada yang beli, 2 hari belum ada yang beli, 3 hari nggak ada yang beli, sampai dengan seminggu belum banyak yang beli. Terus akhirnya dia tutup. Nah, ketika tutup akhirnya ya nggak dapat apa-apa. Tapi coba bayangkan nih, ada yang usaha di sana tambal ban. Ketika kita lewat ono tambal ban. Suatu saat mesti akan tambal ban di sana. Nah, makanya gitu. Oh, ini apa permakjin di sana. Oh, ini bakso di sana. Lambat laun mungkin saat ini belum, tapi suatu saat kalau dia konsisten akan diparani kok. Nah, emang rezeki ini. Ya toh? Jadi itu konsistennya itu. Usaha itu konsisten sama tekun itu. Jangan buka terus. Nah, itu loh. Itu pengalaman Mas Iwan yang katanya beli soto katotan rambut itu gimana? Nah, Mas Iwan. Gimana? Pas makan itu. Wah, beli soto katotan rambut. Kok soto kecampur rambut itu gimana? Nesu enggak itu dulu? Loh, soto katotan rambut. Ya udah gak mikir kali. Jadi kan soto katotan rambut. Saya Protes kan waktu protes. Gimana ini? Iya, gimana ini kok ada soto kok ada rambutnya. Terus yang dagang itu bilang dengan santainya bilang, kemarin Pak, bukan hanya rambut, gelungan. Oh iya. Sanggul kemarin. Itu kan itu nganu yang lebih besar lah. Yang satunya nyelek ini hanya rambut Pak, kemarin gelungan. Itu kan yang sebelah sana sambil minum es teh itu kan juga ngerti. Alah mah dengan gelungan, kula mah gelungan sak ndase. Itu dahasan bonek. Loh, tapi gitu loh, saya juga pernah itu gitu loh. Tukang apa namanya? Mas, jual beli kayak gitu tuh. Ya. Juga saya tertib banget ngomongnya itu. Gimana ini? Beli mie ayam. Saya protes toh, mie ayam kok mie tok nggak ada ayamnya itu. Kan saya pernah kok bisa, Pak, ini gimana? Ini saya beli mie ayam kok hanya mie tok, nggak ada ayamnya. Dia jawab, sebentar Mas. Kalau Anda beli lem tikus, itu kan lem tok, nggak sama tikusnya kan? Oh no. Ya benar juga toh deh. Makanya pinter, penting pinter alasan. Ya kayak gitu memang. Kayak tetangga saya tuh yang pedagang buah tuh, kayak gitu, pedagang mangga itu. Dia ada tangganya beli mangga, dia kan bilang mangga manis. Terus Wanto beli 1 kilo buat rujak itu. Terus dicoba, sama itu kok kecut. Kembalikan protes sama yang jual. Bapak bohong ya. Saya beli mangga katanya manis. Ini 1 kilo kecut semua. Terus tukang mangganya langsung jawab dengan santai. Mas, jenengan baru ketipu 1 kilo aja udah marah-marah seperti itu. Saya kilo tak gudang ketipu, nggak masalah. Golek kanca ya. Iya, bener gue. Nah, iya penjual semangka sanding itu Gimana? oleh promosi edan-edanan. Itu gimana tuh? Agak sini geser aja. Terus penjual semangka merah. Ya nah contohnya merah di sana. Beli sampai rumah. Nah, itu mau dibawa masuk rumah kok tiba. Jatuh ya. Jatuh. Terus sampai itu di ruang tamu sama keluarga itu dibelah bareng-bareng. Ha kok putih to? Warnanya putih. Terus balik ke meneh yang bakule cerita itu kepiye? Semangka yang tadinya katanya merah atau merona ini. Tadi kok saya buka bersama keluarga kok putih. Sama bakule ditakoni. Lah tadi semangkanya piye? Bawahnya jatuh enggak? Jatuh tadi di nganu teras. Terus saya belah kok putih lah, cuma semangkanya masih pucet. Kon ngombeni wedang sih. Iya. Namanya jatuhnya mesti putih normal ya. Iya. Kayak gitu. Makanya kita harus pinter-pinter juga istilahnya apa ya? Tanda petik kasih alasan yang tepat. Iya. Ya toh. Kadang ada beberapa pengusaha itu yang sistemnya gini Mas. Misalnya kita beli di tempat dia belum ada barang, itu dia nggak bilang kosong itu dihindari kata-kata kosong karena nanti dia nanti orang nggak mau ke situ karena nggak lengkap. Maka dia bilang oh belum ada ya Mas, mungkin besok. Besok itu dia baru kulaan. Misalnya kita mau beli saus Mas, ada nggak saus, barangnya nggak ada, dia ngomongnya aduh Mas ini belum ada ya, besok baru ada ya gitu. Karena kalau dia bawa bilang kosong otomatis dianggap komplit. Itu kalau yang pedagang jawabnya gitu. Wanto kemarin suruh jaga toko. Terus ada orang datang nyari itu kayak tadi itu. Mas ada saus
habis tapi Iya. Wanto kosong memang belum beli. Wanto bilangnya nggak kosong. Apa? Sedang nggak di rumah gitu. Oh iya iya. Sedang iya. pergi loh. Iya, iya. Mungkin kalau dia bilang kosong, takutnya tamunya bilang dikontrakkan aja. Ya apa? Soalnya sedang pergi loh. Ya ya ya. Mantep mah nggak paham sih. Kak. Pinter-pinter Sering-sering sama konsumen itu ya memang kudu nganu sabar kan. Ya. Karakternya ya masing-masing Ya. kan apa nih itu pelayan tuh senyum Pembeli ada. Oh. sapa salam Ya. gitu itu harus tahu. Pembeli adalah raja. Oh, terus? Iya, Wanto tuh ya sebenarnya sapa apa senyum sapa salam. Terus Sudah sapa salam tapi Wanto tuh senyum terus. Mah dikira kentir. tapi ya kadang Ya, tapi tadi apa Mas? Pembeli adalah raja. Raja. Yang kasela. oh iya, kalau pembeli adalah ratu nanti Maya. Maya. Ya ya ya. Itu Wanto tuh apa ya? Ngapa? Apa ya itu kalau mikir maksudnya kalau mikir bahan nih. Cerita bikin bingung. Anu, kadangkala pembeli adalah raja. Wanto tuh nggak menerapkan itu gitu loh. Kenapa? Jadi waktu itu ada yang beli toh, beli cendol. Dia kan lagi jualan cendol dawet, cendol dawet, Berapa dawet, itu? cendol. 500-an nggak pakai ketan itu kan. Wanto jualan gitu kan. Jualan cendol dawet itu. Terus pembelinya bilang, "Beli Mas gini. Wah, beli kok cuman 1.000 kan harganya 500. Mas, kamu jangan ngejek gitu loh, jangan ngejek. Jangan ngejek. Gitu. Bagaimana meski beli 1.000, itu pembeli itu adalah raja. Yo enggak gitu, raja ya raja, tapi raja mana kok tuku hanya cendol. Kan nggak boleh gitu. Pembeli raja itu harusnya dihargai, dihormati. Iya. Raja kok main tuku cendol, kan ya jangan gitu no. Disubio-subio. Nah, Tapi tadi kembali lagi ke barbershop. Heeh. Itu potong rambut itu profesi yang luar biasa. Kok bisa? Termasuk profesi yang pemberani. Kok? Iso Mas. Loh lah iya, yang berani megang kepala presiden, Oh ya. ya-yaan gitu Oh, ya. hanya Cuma tukang potong Potong rambut. rambut lo ya. Megang kepala raja siapapun. Iya. Potong rambut. Potong rambut. Kita megang potong rambut dianggap mau menganiaya. Iya. Sampai kalau Pejabat berani Contoh, dia ya. yang berani megang potong rambutnya Donald Trump misalnya. Itu Ya. potong rambut. Banyak tukang potong rambut. Itu luar Sama biasa. tukang make up. Iya. Itu berani ngupek-ngupek anu lho, siapapun anu lho. Iya. Pejabat ya berani loh. Iya, pokoknya Iya toh. Jadi bebas ya itu ya. Iya. Bahkan kalau misalnya milih profesi menjadi tukang make up itu yang customernya nggak pernah protes itu ya harus memilih menjadi tukang make up yang pas. Paling nggak kan make up jenazah. Ini enggak protes ya. Nggak protes. Gitu loh. Tapi malah banyak cerita yang mengucapkan terima kasih lewat mimpi. Ada itu. Iya itu. Lu itu emang kisah kayak kita lihat kisahnya di Oh, di itu. wawancara itu Itu make up jenazah itu. Beneran. Itu malah Iya. Oh, mimpi terus ketemu gitu. karena ucapan terima kasih dandannya bagus gitu. Oke, nah ini terkait usaha, silakan teman-teman kalau ada beberapa apa ya humor atau mungkin apa pengalaman terkait usaha bisa bener. tulis di komentar loh. Oke, kita kapan-kapan ngobrol tentang banyak hal lagi, kita Benar. harus pamitan dulu. Oke, Oke. saya Setiawan Didatara. Saya Persgi Panjang. You want to be millionaire? Jangan lupa Saksikan Boleh. podcast keliling. Sampai jumpa.